Saling serang antara Israel dan Iran pada Kamis 19 Juni berlanjut dengan perang urat syaraf, saudara. Usai rudal Iran menghancurkan pusat medis Soroka di kota Beersheba di Israel Selatan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun memperingatkan para pemimpin Iran bahwa mereka akan membayar harga yang mahal atas serangan tersebut. Sementara itu Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan melenyapkan pemimpin tertinggi Iran. Lalu bagaimana adu kekuatan ataupun cywar antara Iran dan juga Israel? Kita membahasnya bersama dengan praktisi pertahanan Lembaga KRIS Adrianus Prima Manggala dan juga ada analis hubungan internasional Universitas Parahyangan Mas Kisino Bawono. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Mas Kisino dulu. Mas Kisino melihatnya seperti apa nih? Saling balas serangan antara Iran dan juga Israel ini sudah mulai menyasar ke fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah hingga ke pusat-pusat kesehatan. Terbaru ini Iran membombardir area dekat dengan kantor Microsoft. Lalu Anda melihatnya seperti apa ini? Membaca perkembangan perang antara kedua negara ini. Oke, saya membacanya gini ya Mas. Terlepas ini sengaja maupun tidak gitu ya, dalam hukum perang memang ada aturan bahwa ada tempat-tempat di publik sivilian yang tidak boleh diserang. Salah satunya adalah rumah sakit dan tempat ibadah. Namun di sisi lain, terlepas ini sengaja maupun tidak dari pihak Iran maupun Israel gitu ya, salah satu strategi dalam perang kadang adalah menyerang ke pihak-pihak yang kira-kira bisa mengikis dukungan perangnya. Siapa? Kemudian berarti yang diserang adalah publiknya. Membuat publik di Israel menjadi merasa tidak aman, salah satunya dengan menyerang rumah sakit. Kalau kita melihat dari kacamata strategi, maka ini bisa terjadi dengan harapan apa? Mungkin pemerintah Iran berharap bahwa ketika publik Israel itu merasa ketakutan, mereka bisa menekan pemerintahan di Israel dari pemerintahan Prime Minister Netanyahu untuk kemudian tidak lagi melakukan serangan atau agresi, lalu malah ke meja perundingan. Walaupun kita juga harus akui ya bahwa sebetulnya serangan ke rumah sakit ini bisa berdampak dua arah, antara masyarakat kemudian marah lalu meminta agresi, meminta balasan ke Iran yang lebih keras, atau malah mengikis dukungan perang. Oke, jadi kalau bisa kedua arah itu, tapi yang jelas kalau kita bicara strategi itu bisa dilakukan, mungkin motivasinya bisa seperti itu. Baik, saya ke Mas Adrianus. Mas Adrianus sendiri melihatnya seperti apa? Kedua negara ini semakin gencar begitu merilis video-video serangan udara mereka. Kemudian kalau kita lihat mereka juga saling klaim kerusakan yang disebabkan oleh saling serang mereka. Apa sebenarnya yang mau disasar dari saling unjuk kekuatan militer udara dari masing-masing negara ini? Iya. Kalau saya boleh berkomentar, ini lebih ke psychological operation ya. Jadi saling klaim, kemudian saling menyasar fasilitas-fasilitas yang dianggap vital ini sebenarnya lebih ke efek psikologis ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari Irannya pun masih low intensity, maksudnya dibandingkan hari-hari awal maupun yang serangan Oktober itu jumlah rudalnya masih lebih sedikit. Tapi kalau dari sisi Israel mereka lebih menyasar ke fasilitas-fasilitas produksi yang membantu produksi rudalnya Iran begitu. Kalau saya lihat lebih ke Mas Adrianus? Oke, kalau ke Mas Kisino sendiri melihatnya seperti apa nih? Cywar antara Iran dan juga Israel, apakah betul mereka ingin memainkan psikologi perang di momen ini? Iya, saya juga melihat bahwa kalau memang perang, psikologi itu sangat penting. Siapa psikologi yang bisa diserang? Ya publiknya, seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya. Dan di sisi lain, saya juga melihatnya kedua pemerintahan ini harus menyelamatkan muka mereka di depan publik mereka masing-masing. Ketika ada agresi melawan mereka, mereka tidak boleh dan tidak bisa diam saja. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka bisa melawan. Dan ya pemerintahan Israel kemungkinan setelah ada serangan seperti ini akan mengeskalasi. Menurut saya seperti itu. Karena kalau mereka malah tinggal diam, bahaya untuk kepercayaan publik dari rakyat Israel kepada pemerintahan Benjamin Netanyahu.
gitu. Kalau Mas Adrianus sendiri melihatnya seperti apa ini kalau saling klaim, saling serang masih terus berkelanjutan antara dua negara. Logistik ataupun kekuatan perang dari masing-masing negara ini Anda membacanya seperti apa? Iya, kalau saya lihat dari beberapa analis ya, rudal balistiknya Iran itu diperkirakan stoknya 1.500 sampai 2.500 Mhm. dan sudah digunakan kurang lebih, ada beberapa yang berkomentar sekitar 700 lah. Jadi kalau kita ngambil, tengah-tengah itu mungkin mereka serangan kurang lebih selama 15 hari lagi lah dengan rate yang sekarang. Sedangkan kalau dari sisi Israel tentu saja yang dipertimbangkan adalah jumlah rudal interceptor mereka, Mhm. yang sebelumnya beberapa konsensus menyebutkan bahwa mereka punya stok untuk 15 sampai 20 hari, dan ini kan sudah berlangsung, kurang lebih 8 hari ya. Jadi, ini tentu saja kalau dari sisi Israel sangat tergantung kapan pasokan rudal interceptor itu mulai dikirim oleh Amerika, itu yang menjadi faktor penentunya. Mhm. Sebenarnya Anda lihat ini kalau kita lihat kan Israel juga sudah menyasar sistem pertahanan rudal Iran, kemudian Iran juga sudah menyasar beberapa fasilitas publik dari Israel. Apa sebenarnya yang ingin disasar oleh kedua negara dalam perang ini? Ya, Mas kalau saya Adrianus? lihat ini, kalau saya lihat memang belum ada arah menuju all out war ya, tapi lebih untuk supaya pemerintah salah satu negara itu segera menyerah lah gampangnya. Karena mereka kan sama-sama sudah declare tidak ada perundingan Mhm. damai ya. Jadi ini lebih ke memang benar saya setuju, dengan narasumber yang lain memang ini, menuju arah psikologis saja, siapa yang lebih cepat menyerah begitu. Mhm, mhm. Kalau menunggu siapa yang akan lebih cepat menyerah begitu, tapi kalau kita lihat di satu sisi Amerika dan juga G7 ini sudah terang-terangan begitu mendukung Israel. Ini Anda membaca ke depannya akan seperti apa Mas Kisino? Oke, yang jelas, negara-negara Ini barat oh sorry, ke saya atau ke Silakan Mas ke Mas Adrianus? Kisino. oh ya, sorry Oke. sorry, ya silakan. Oke, saya membacanya gini, negara barat itu ketika Israel atau sebagai sekutu dari negara barat diserang, mereka tentu akan lebih merespon Mhm, ketika misal Israel melakukan itu ke, Gaza misalkan gitu ya. Jadi rasanya ini jadi justifikasi bagi negara barat untuk mendukung Israel dan kuncinya maka kita lihat di Amerika Serikat saja. mhm, Presiden Donald Trump sementara masih belum memutuskan akan ikut menyerang, ikut ke dalam perang ini atau tidak gitu ya. Saya rasa kalau tadi dibilang dia butuh waktu 2 minggu, eh, mungkin dia butuh memastikan bahwa kelompok maganya, kelompok mhm, Republikannya dan publik secara umum memang sudah senafas, sependapat bahwa oke kita akan perang dengan Iran. Tapi so far di mhm, dalam MAGA sendiri kepecah. Ada yang pro, ada yang anti perang seperti Marjorie Taylor Greene dan Steve Bannon dia masih anti perang, at least sampai semalam. Lalu kalau dari publik Amerika Serikat, terlepas dia orang Demokrat, Independen maupun Republikan, semuanya masih di bawah 30% yang ingin ikut perang. Jadi saya rasa dia juga butuh mhm, waktu untuk meyakinkan publiknya sendiri. Karena kalau dia melakukan perang, join di sini, mhm. salah satu janji kampanye dia adalah tidak melakukan perang dengan negara manapun. Gitu. Oke, terlebih ini kan tadi juga ada informasi terbaru, Trump sendiri menyatakan masih ada 2 minggu untuk bernegosiasi. Ya, Sementara itu dari dari pihak Iran bilang tidak ada komunikasi. Ini nampaknya nanti akan deadlock begitu atau akan ada titik temu? Menurut Anda, Mas Kisino, sebagai analis hubungan internasional? eh, saya lihat kalau dari Iran mereka merasa bahwa senjata nuklir ini penting untuk mereka miliki, terlepas Mhm, mereka akan ke sana atau tidak gitu ya. Tapi secara realita nuklir itu menghambat atau mencegah negara lain untuk melakukan agresi kepada negaramu ketika kamu punya nuklir. Dan ini sesuatu yang tidak ideal bagi Barat, apalagi bagi Israel, mhm, terutama bagi Prime Minister Netanyahu. Kalau ada negara yang ingin menyerang Israel dan dia punya nuklir, Israel jadi butuh apa ya, berpikir lebih keras tentang resiko dan semacamnya kalau ingin melakukan agresi terhadap negara itu. Perlu diketahui bahwa mhm, Prime Minister Netanyahu sudah sejak 90-an, kalau nggak salah ingat 92, dia sudah mengucapkan bahwa Iran itu cuma beberapa bulan, cuma beberapa tahun, atau bahkan cuma beberapa minggu lagi
sudah akan punya nuklir. Rutin itu sejak tahun 90-an. Dan hingga kini itu retorika yang selalu dia pakai gitu ya. Dan saya rasa kayak ini mungkin akan jadi eskalasi menuju deeskalasi istilahnya kalau dalam politik, bahwa kedua pihak Iran maupun Israel sebetulnya ada keinginan untuk negosiasi, cuma di depan publik mereka tidak bisa mengakui bahwa negosiasi adalah cara yang paling less costly, yang paling tidak mahal gitu ya. Karena kayak kita cuma tinggal duduk diam, kita ngobrolin mana titik di mana kita bisa ketemu. Nah masalahnya di dalam perundingan itu kadang ada pihak yang harus melakukan kekerasan sebanyak-banyaknya untuk memastikan bahwa ketika sampai di meja perundingan mereka ada di atas angin karena mereka bisa melakukan kekerasan lebih besar. Sampai ke akhirnya memilih meja perundingan nih, saling serang mungkin akan masih terus terjadi begitu. Kalau berbicara soal pertahanan militer dari masing-masing negara, sebagai praktisi pertahanan, Mas Adrianus melihatnya bagaimana? Kalau seandainya Iran dibilang memiliki rudal, apakah memang betul begitu menurut hemat Anda? Dan mereka punya kapasitas militer yang masih bisa untuk menandingi Israel? Iya, kalau saya lihat seperti dari sesi pertama 2 hari yang lalu ya, saya melihat memang strateginya agak berbeda ya. Karena memang keunggulan Iran itu adalah kemampuan produksi rudalnya yang sangat besar dan tersebar. Kemudian dia kan memiliki kondisi geografis yang cukup luas. Jadi dia bisa menyembunyikan peluncur-peluncur rudalnya itu di berbagai tempat. Beda dengan situasi Israel. Dia kan secara geografis sangat sempit ya, dan kemudian terkonsentrasi di Tel Aviv dan sekitarnya. Jadi kalau kita bicara tentang serangan, tentu saja yang saat ini paling akan merasakan dampak secara psikologis tentu saja Israel, karena beberapa serangan yang sudah berhasil menembus sistem pertahanan mereka itu kan langsung di Tel Aviv begitu. Dan sampai saat ini mereka masih berusaha mencari mengirim pesawat tempurnya Israel ini untuk mencari peluncur-peluncur rudal yang tersebar di Iran begitu. Saling serang masih terjadi, tapi kalau kita lihat dampak yang sangat dirasakan oleh warga. Nih bagaimana Anda melihat akhirnya masyarakat baik dari Iran maupun dari Israel ini akhirnya menyuarakan kepada pemerintah mereka untuk ayo perundingan yang diambil. Karena ketika perang terjadi dampaknya akan luar biasa. Betul sekali. Saya lihat kan sekarang kalau kita lihat di sosial media ya, jadi warga-warga Israel itu mulai menyuarakan jangan menyerang rumah sakit ya, meskipun seperti tadi Mas Kisino sampaikan ya, itu secara universal tidak boleh, tapi kan nyatanya dilakukan juga oleh Israel gitu kan. Jadi memang ini seperti menjadi momen di mana tekanan publik lah yang bisa menghentikan perang ini. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau Mas Kisino melihatnya seperti apa? Bagaimana peran dari masyarakat untuk mendorong agar adanya negosiasi antara dua negara ini? Oke, saya mungkin akan fokus ke Israel aja karena saya lebih paham domestik di Israel gitu ya. Gini, di Israel cara pergantian pemerintahan itu masih mostly dengan pemilu. Belum ada kudeta dan semacamnya. Dan artinya dalam pemilu berarti harus dilihat bahwa si pemimpin selanjutnya atau yang sekarang sedang ada di pemerintahan, dia seberapa populer gitu ya. Cara untuk menunjukkan bahwa pemerintahan itu populer atau seorang kandidat itu populer, maka dengan menunjukkan bahwa dia bisa melindungi masyarakatnya. Prime Minister Netanyahu ingin selalu dari kampanye politik dan partainya, kampanye politik pribadi maupun partainya, selalu mengedepankan bahwa partai dia dan dia itu bisa melindungi Israel. Dan bagaimana caranya kemudian melindungi Israel, maka menunjukkan agresinya ini. Di sisi lain gitu ya, Prime Minister Netanyahu ini sedang dalam kondisi bahwa dia harus mempertahankan koalisinya mati-matian. Karena kalau dia kemudian turun dari kursi Prime Minister, dari Perdana Menteri, dia itu sudah ada kasus korupsi yang kemungkinan besar itu sudah menunggu dan dia jadi tersangka. Dan dalam rangka dia menghindari proses hukum, dia ingin mempertahankan koalisi pemerintahannya dia dengan mati-matian. Dan itu termasuk kalau menurut beberapa analis dari Israel, termasuk ingin melanggengkan perang di Gaza. Karena apa? Biar publiknya sibuk dengan urusan keamanan gitu ya. Baik,
Kita nantikan ya, semoga ini perang ini segera berakhir karena dampaknya begitu luar biasa. Terima kasih praktisi pertahanan Lembaga Keris, Adrianus Prima Manggala, dan juga analis hubungan internasional Universitas Parayangan, Mas Kisino Bawono telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Salam Terima sehat. kasih.